Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin namanya dulu nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Oke, baiklah. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Baiklah, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Kami terima kasih. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kita lihat dulu kebersihan kelas kita supaya kita belajarnya lebih nyaman. Ya nak, kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Ya. Oke, sudah bersih semua? Kalau sudah bersih, kita mulai dari kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, nak? Siapa? Bunga. Mana bunga hari ini? Kita doakan sama-sama semoga bunga lekas sembuh dan kembali lagi ke sekolah dan belajar bersama kita kembali ya. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan mengulangi materi minggu lalu, yaitu minggu kemarin kita belajar apa nak? Tentang hewan dan tumbuhan. Oke, ada sel hewan dan tumbuhan. Itu judul kita hari ini yang ditanya untuk pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar apa? Tentang pengenalan sel dan mikroskop. Ada di situ perkenalan mikroskop. Ada yang tahu tentang pengertian dari sel minggu lalu? Apa pengertian dari sel? Ya, kami. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, 100 sobat tani kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu untuk minggu yang lalu dan untuk sekarang kita akan mempelajari yaitu mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sebelum Ibu memulai, kita harus mengamati apa dulu supaya kita bisa mengetahui sel dari apa? Mikroskop. Melalui mikroskop. Tapi sebelumnya Ibu akan membuka dulu PPT yang ada di sini. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menganalisis perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menggunakan mikroskop untuk mengamati sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian mendapatkan hasilnya yaitu menggambarkan model sel hewan dan tumbuhan yang ada di dalam mikroskop. Dari minggu kemarin atau topik sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup ya, minggu sebelumnya kemarin. Nah, tapi sebelum itu supaya kita lebih bersemangat, Ibu adakan
dulu. Yuk tepuk semangat bersama-sama. Oke. Siap? Ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, bagaimana? Sudah semangat untuk memasuki materi kita selanjutnya? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita. Oke. Nah, di materi kita kali ini yaitu tentang struktur sel. Nah, di sini struktur sel ini ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagiannya atau yang sering kita sebut dengan organel itu ya. Oke. Nah, organel-organel yang ada di sel hewan maupun sel tumbuhan ini ada yang ada yang tidak, bahkan ada yang kedua. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran secara umum struktur terdiri dari 3 bagian besar, yaitu struktur sel. Nah, di sini ada 3 struktur umum, bisa kalian lihat. Ini adalah gambar sel tumbuhan dan ini adalah gambar sel hewan. Nah, di kedua sel tersebut, perhatikan dulu nak. Di sini inti sel dia sama-sama memiliki. Ada kan, ini adalah inti dari sel hewan, ini adalah inti dari sel tumbuhan. Oke. Dan yang selanjutnya ada namanya sitoplasma. Ada tidak di hewan maupun tumbuhan? Ada. Seperti di gambar, ini adalah sitoplasma hewan dan ini adalah sitoplasma tumbuhan. Oke. Oke, dilanjut lagi, ada namanya dinding sel. Nah, di tumbuhan maupun di hewan dia juga memiliki dinding sel. Itu. Oke, dinding sel adalah bagian tepinya. Ini bisa kalian lihat di gambar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya? Lanjut? Oke, lanjut. Nah, di sini ibu ada gambaran sebuah mangkuk bakso atau semangkuk soto. Oke, kita andaikan di semangkuk soto ini telur yang ada di mangkuk soto itu diibaratkan adalah inti selnya ya. Sedangkan kuah dari soto tersebut adalah sitoplasma. Dan dilanjutkan, mangkuknya itu adalah membran sel. Itu pengandaiannya seandainya di semangkuk soto. Oke, kita lanjut. Nah, di sini baru kita melihat ada perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini ibu ada gambar 2 sel, yaitu sel hewan maupun tumbuhan. Ini sel hewan, ini tumbuhan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Misal di sini ditunjukkan di gambar sel tumbuhan, dia ada namanya inti. Kalau di hewan ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ya, berarti ada. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini di sel hewan juga ada situ. Nah, ini situ yang berupa cairan yang di mangkuk soto tadi, dan di sel hewan juga ada. Nah, tetapi di sini ada yang ada di sel tumbuhan tapi tidak ada di sel hewan. Contohnya adalah paku olah. Nah, paku olah ini dia hanya dimiliki oleh tumbuhan. Tuh, nah itu tanya. Kalau di sel hewan ada tidak? Tidak. Ada, tapi dia kecil bentuknya sehingga dia tidak terdeteksi. Itu ya. Oke. Kemudian di sini ada namanya kloroplas. Nah, kloroplas ada di mana menurut gambar? Hanya ada di sel tumbuhan. Oke. Selanjutnya ada namanya sel membran
atau bagian tepi. Nah, ini adalah bagian dari sel tumbuhan. Kalau di sel hewan ini adalah bagiannya sel tumbuhannya bagian tepi. Selanjutnya ada apa nak? Mitokondria. Oke, mitokondria ini dimiliki juga oleh sel hewan maupun tumbuhan. Nih, bisa kita lihat di gambar ini adalah gambaran dari mitokondria. Ini mitokondria yang ada di sel hewan dan ini mitokondria yang ada di sel tumbuhan. Selanjutnya ada yang organel terakhir atau disebut dengan sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini adalah terdapat di mana sitoplasma? Ayo, lihat gambar. Iya, di hewan ada, di tumbuhan juga ada. Nah, bentuknya macam mana ya? Bentuk dari sitoplasma itu? Iya, agar-agar atau berbentuk gel. Nah, itu ya. Tuh, dari bentuknya sudah ada. Nah, dia menyebar di seluruh bagian sel tumbuhan ini. Nah, agar-agar inilah yang menyebar di seluruh sel tumbuhan dan sel hewan. Dan ini merupakan tempat terjadinya reaksi kimia. Nah, di situ terjadi tempatnya reaksi kimia. Nah, sitoplasma juga mengisi ruang kosong, maka tadi ibu katakan ada semangkuk. Nah, mangkuk itulah diisi dengan sitoplasma yang mengisinya agar-agar berbentuk cairan atau gel. Betul? Paham? Oke. Sampai materi di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada. Apa itu ada? Nah, sekarang ibu pilih dulu kelompoknya. Di sini ibu akan membagi kelompok yang mengamati sel tumbuhan dan kelompok yang mengamati sel hewan, dan yang ketiga kelompok yang menuliskan organel-organel yang ada di sel hewan maupun tumbuhan. Tuh ya. Oke. Nah, di sini ibu ada alat-alatnya. Ibu perkenalkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan dalam melakukan pengamatan kita hari ini. Oke, perhatikan ibu, ini ibu contohkan dulu untuk yang mengamati sel pada lapisan bawang merah. Ya, pada lapisan bawang merah. Oke, semua yang kelompok dari kelompok 1 ibu bagi. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 3. 1. Mana kalian ya? 2. Oke, sip. Pertama-tama untuk yang mengamati sel bawang merah, ibu sudah siapkan bahannya, yaitu lapisan pada bawang merah. Di sini nanti ibu contohkan sebentar. Silakan lampu air bawang merahnya dengan tipis-tipis. Kita teteskan airnya ke bawah. Oke, sudah seperti itu. Lanjut, ini ibu ada kaca penutup. Ya, nah kita tutupkan pada kaca penutup. Oke, kemudian kita taruhkan di meja paras. Ya, tuh kita taruh. Kalau masih bingung caranya, silakan bertanya kepada ibu ya. Oke, perhatikan ibu dulu supaya kalian jangan merasa bosan. Perhatikan dulu nah. Oke, konsentrasi dulu. Yuk. Mari kita stop sejenak. Stop dulu, Biar ibu ada kita yang apapun yang dilakukan saat ini. Yuk, jangan ini dulu, yuk. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Yuk. Dengarkan. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Ayo, posisi duduknya nak, ayo. Ayo. Geser Ya, ayo. begitu tidak Relax duduknya, relax. cukup. Telapak tangan silakan diletakkan
di kedua pundak Anda, di pundak kalian masing-masing. Oke. Sudah siap? Sudah rileks? Oke, sekarang kembali ke pengamatan kalian. Hasil yang kalian amati di bawah mikroskop dan sudah kalian gambarkan, silakan kalian presentasikan ke depan. Oke. Bagaimana bertiga siap? Siap? Ayo, siap. Oke, yuk, depan dulu dah. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nurul Barat. Nama saya Vanessa Dereka. Saya Vanessa Dereka. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami melalui mikroskop. Kami mendapatkan organel yang terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan. Kami akan menunjukkan kajian literatur. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat untuk memiliki sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Kedua jenis sel memiliki sel membran yang berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan makanan. Kedua jenis sel tersebut memiliki nekrolos yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Kedua jenis sel memiliki mitokondria yang berfungsi sebagai pusat metabolisme. Kedua jenis sel memiliki vakuola yang berfungsi untuk menyimpan cairan namun ukurannya berbeda. Hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas untuk melakukan fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Kedua sel memiliki sitoplasma tempat berbagai reaksi kimia di dalam sel. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih aku sebelum kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 siap belum? Mana hasil gambarnya? Kelompok 1 siap belum? Sudah? Siap. Ayo, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Dengan nama saya Muhammad Nurdi. Nama saya Kurniawan. Nama saya Muhammad Syawal. Dengan nama saya Emmanuel Saputra. Ya. Nama saya Richard Pratama. Tujuan mengamati dan menggambar sel hewan atau emiten pipi manusia, alat-alat dan bahan, emiten pipi manusia, pipet, tetes, mikroskop, batang meton, gelas objek, kaca penutup, dan air. Prosedur pengamatan preparat dari sel hewan. Membelah mulut dan oleskan ujung batang meton ke pipi sebelah dalam. Letakkan pada gelas objek yang telah diberi tetesan air. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Lalu amati di bawah mikroskop. Gambar hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan. Tentukan bagian membran sel, sitoplasma, sel. Setelah kami mengamati epitelit pipi manusia di mikroskop dengan dua perbesar kami Ya, terus menemukan beberapa organel yang ada, yaitu 1. Perumahan sel terlihat pada bagian vertikal yang menutup batas. 2. Nukleus berbentuk bulat di tengah sel yang di dalamnya terdapat nukleus dan 6 kromosom. 3. Sitoplasma meliputi cairan berupa sel. Kesimpulan epitelit pipi manusia setelah kami mengamati memiliki dinding sel sehingga bentuknya tidak tetap dan mudah berubah-ubah, sehingga dapat disimpulkan sel hemoglobin pipi termasuk sel hewan karena memiliki membran sel yang jelas. oke, sudah. Baiklah, dari situ saja presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan sel apa yang ada di sel tumbuhan. Misalnya organel apa? Yuk. Ngerti? Mengerti. Oke, ulang lagi. Oke, coba berdiri dulu lah, berdiri dulu. Yuk. Oke. Siap? Siap. Berdiri. Halo, berdiri dulu lah. Ayo, bisa? Oke. Kalau tepungnya ibu bilang sekali, ya. Kalian dua. Kalau dua, kalian tiga. Oke, siapa salah akan dapat hukuman menyebutkan organel-organel yang ada di sel hewan maupun tumbuhan. Siap? Siap. Tepuk sekali. Dua kali. Oke. Ada? Siapa Sakira? Oke, Sakira. Dinding sel terdapat di. Ayo. Dinding sel terdapat di mana? Ya, di sel tumbuhan. Yuk, tepuk tangan dulu Sakira. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ibu ingin mengevaluasi kalian untuk materi selanjutnya. Silakan kalian kerjakan di rumah kalian, ya. Oke, siap-siap ibu ingin beri kalian pertanyaan PNRG, ya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan sel. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo. Ya. Ayo. Oke. Tepuk tangan. Yuk. Selanjutnya, ada yang tahu organel apa yang terdapat di sel hewan maupun sel tumbuhan? Ada yang tahu? Iya? Apa namanya? Ayo, sel apa yang ada di sel hewan maupun sel tumbuhan ya? Nukleus. Ya, nukleus. Ada lagi? Sitoplasma. Oke, sudah. Untuk selanjutnya materi selanjutnya itu evaluasi kita tentang spesialisasi sel. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang spesialis sel dan membedakan spesialis sel yang ada di sel tumbuhan maupun hewan. Tuh. Nah, silakan kalian kembangkan nanti tentang spesialis sel tersebut. Ya, nah ya. Tuh. Nanti kita akan belajar kembali mengamati, menonton dan mendeskripsikan kembali seperti yang kita laksanakan hari ini. Tuh. Nah, untuk itu silakan kalian belajar di rumah, buka-buka dulu buku di Google, ya kan? Itu. Nanti kalian pahami, setelah itu kita akan belajar untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, ibu akan merefleksi diri kalian. Oke? Di refleksi ini ada dua refleksi. Silakan kalian tuliskan refleksi untuk ibu dan untuk diri kalian. Ya, silakan kalian refleksi. Kuning untuk ibu dan pink untuk kalian. Sudah cukup? Cukup? Cukup. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan ke depan. Di atas yang ibu, di bawah buat kalian. Ayo, ayo, sudah semua refleksinya? Oke, sekarang ibu bacakan satu. Oke,
spesialisasi untuk pelajaran selanjutnya. Silakan kalian nanti belajar di rumah supaya kalian lebih mengenal dan mengetahui apa itu spesialisasi. Kemudian nanti kalian sebutkan ciri-ciri spesialisasi itu apa, bentuk spesialisasi itu apa. Kemudian kalian gambarkan juga, karena di IPA ini kita akan selalu menggambarkan bentuk sel